Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini boxnya gede banget. Ini LeBron 23 dan LeBron tuh udah wanti-wanti ke Nike gitu. Kalau sepatu seri ke-23-nya itu harus spesial. Secara doi juga udah identik sama nomor 23. Kayak di jersinya ini loh guys, 23. Makanya dari boxnya ini gede banget asli. Bukan main. Dan berasa kayak dapet PR package gitu loh guys. Kadang-kadang mungkin buat kalian yang belum ngerti dunia perkontenan kayak gini, kita para reviewer tuh ya sering sih enggak, tapi ya beberapa kali dapat PR package yang secara packaging itu beda gitu. Meskipun ini juga sebenarnya ya seri general dari sepatu LeBron 23. Pastinya jadi berasa spesial banget, dan buat kalian yang beli online ya retailer wajib lah ngejaga box yang ada di sepatu LeBron 23 ini, karena pengalamannya tuh jadi kayak kurang berkesan gitu. Misalnya boxnya peok lah, atau boxnya nggak se-perfect ini gitu. Contoh lah Foot Locker yang kemarin ngirimin gua sepatu ini dan dikasih kayu-kayu gitu. Jadi emang beneran kejaga gitu, meskipun kita jadi kayak pusing juga bukanya gimana. Dan langsung aja gue jadi nggak sabar untuk nge-unboxing sepatu ini. Dan yang cukup menarik juga di sini gue ngekop dua colorway dari sepatu LeBron 23. Yang pertama Miami Twice dan yang satu lagi The Chosen One. Dan setahu gue untuk colorway dari sepatu LeBron 23 tuh kayaknya mengambil tribute dari momen-momen spesialnya LeBron James. Dan yang gue nggak expect sebenarnya dari tiap rilisan sepatu LeBron 23 ini, dia tuh bener-bener merhatiin, bahkan dari sisi colorway tiap boxnya tuh juga beda gitu loh guys. Nih kalian lihat, yang satu warna gold, yang satu warnanya bening kayak gini. Terus kalian bisa buka ini, bukanya juga agak butuh effort. Jadi ini masuk Rian. Nih butuh dua orang yang membantu karena segokil ini nih. Oke, nih guys, ada detail-detail crownnya di sini. Satu lagi, oke, yang ini bening kayak gini. Dan yang pertama, kalian juga bakal ngedapetin buku. Di sini ada detail-detail yang menceritakan sepatu LeBron 23, teknologinya, terus beberapa emblem yang bakal kalian dapetin juga di tiap perilisan LeBron 23 ini. Ini paying tribute untuk Bronny dan juga LeBron, aksesorisnya. Dan yang Miami Twice ini paying homage untuk juara dia di Miami Heat 2 kali, dapat kayak gini aksesorisnya. Dan nggak sampai di situ aja loh guys. Seriusan, ini kalau kalian copotin lagi ya. Ini spesial nih kalau yang ini. Kalau kalian beli di Foot Locker, kalian bakal ngedapetin ekstra aksesoris seperti ini. Jadi ada lace aksesoris yang bisa kalian dapetin dengan tulisan Forever King. Dan by the way, Foot Locker juga lagi ngadain The King Celebration Challenge, buat kalian bisa ngedapetin sepatu LeBron 23 ini secara gratis. Lanjut lagi guys, yang satu dustbagnya warna hitam, sepatunya satunya warna gold, satunya warna ungu kayak gini. Terus ada tag XDR, extra lace-nya masing-masing. Yang ini hitam sama gold gini. Dan satu lagi, sepatunya kayak gini guys. Ini juga cakep banget warnanya asli. Ini juga dapat extra lace warna pink. Jadi emang berasa niat banget lah rilisan LeBron yang kali ini. Gua rasa tuh Nike beneran all out. Dan langsung aja gitu ngelihat sepatu ini dijual dengan harga 3.169.000. Secara packagingnya ini bisa dibilang 10 out of 10. Salah satu pengalaman unboxing paling gokil gitu yang gua rasain di tahun 2025 ini. Unboxing. Itu ada tagnya itu loh dari tadi. Ini? Alah. Apa-apa. Ini kan karena LeBron James ya, kita nggak pernah dipakai bajunya, cuma di studio ini aja. Yang dipakai tuh ini guys, yang dipakai nih Kobe Bryant guys. Ini udah kayak gini. Kalau LeBron mah ada doang di sini. Dan kalau ngomongin desain dari sepatu LeBron 23 ini, menurut gue sih LeBron banget ya. Gue tuh seneng sama detail mahkota yang ada di bagian samping sepatunya yang emang udah identik sama logo crownnya LeBron James. Ngelihat sepatu ini dan juga poster promonya itu gokil sih guys. Dimana ngelihat LeBron James tangannya kayak gini terus pakai di atas kepala kayak gini, wah itu emang
bisa dibilang jadi momen yang bikin sepatu ini tuh bersinar banget. Selain itu dari sisi penggunaan material uppernya yang mostly didominasi dengan adanya penggunaan textile ataupun sejenis engineered woven, di tiap colorway juga beda-beda ya. Yang ini ada kayak detail mahkotanya gitu, tapi gue nggak terlalu yakin sih, kayak mahkota tapi kayak ada double gitu loh guys. Dan yang satu lagi di versi yang Miami Twice, di sini ada logo palm tree-nya yang emang ini identik sama Miami tersendiri. Dan yang versi ini juga di bagian sampingnya itu kayak ada swoosh logonya gitu kecil di sini. Dan selebihnya gue juga seneng banget sama sedikit kesan premium yang ditawarkan oleh Nike. Dimana di bagian tangnya ini menggunakan build material leather yang terbilang cukup premium juga. Surprisingly untuk bagian TPU di area sampingnya ini tuh juga nggak berasa kaku gimana gitu ya. Padahal awalnya tuh gue skeptis modelan kayak gini tuh, wah bisa-bisa jadi kayak sepatu yang kaku gitu. Atau bahkan awalnya tuh lumayan ngingetin gue sama kayak versi sepatu Foamposite-nya Nike. Tapi ternyata ini sih berasa cukup movable dan juga ini bahkan kalian bisa tekan-tekan kayak gini nih. Dan sepengalaman gue pakai sepatu ini juga lumayan gampang nge-crease tuh bagian sisi samping mahkotanya guys. Secara bagian ini tuh nggak cuma jadi fitur estetik aja, tapi ini juga berfungsi sebagai fitur support yang dapat memberikan kalian lateral containment juga sewaktu menggunakan sepatu ini. Dan secara first impression waktu pertama kali gua pakai, bagian ini tuh berasa ekstra banget, bahkan bisa dibilang lebih dari apa yang gua butuhin gitu. Dan nggak sampai di situ aja guys, secara ini merupakan rilisan spesial. Nike berupaya untuk memberikan teknologi cushioning yang belum pernah ada sama sekali di lini sepatu basketnya mereka, dimana LeBron 23 ini menggunakan teknologi Zoom X Drop-In insole yang bikin gue excited banget buat nyobain sepatu ini. Buat kalian yang familiar sama konten Naksir Sneakers, kalian tuh udah paham gitu kalau sepatu Kobe adalah sepatu favorit gue, dan teknologi drop-in itu dulunya jadi salah satu teknologi yang identik banget di sepatunya Kobe. Sekarang dibawa di sepatunya LeBron dengan implementasi Zoom X, dimana itu jadi salah satu foam terbaik, foam andalan Nike sejauh ini yang bahkan ada di sepatu-sepatu running flagshipnya mereka. Ini pastinya bikin gua penasaran banget. Dan mungkin buat kalian yang belum tahu, teknologi drop ini itu adalah sejenis kalian tuh bisa mencopot bagian insole di sepatu ini, dan insole-nya juga merupakan bagian yang berfungsi untuk memberikan kekokohan ataupun support-support yang ada di sepatu ini juga. Lumayan susah sih. Ayo Ki, wis 2 orang Ki. Susah guys. Susah. Oke. Nih guys, jadi kayak gini kalian tuh bisa copot insole-nya, dan kalian bisa lihat insole-nya tuh tebel banget yang warna putih. Ini teknologi drop-in. Kayaknya yang sisi luarnya ini di cage lagi dengan implementasi foam yang sedikit lebih firm, jadi kestabilannya bisa lebih terjaga. Dan yang gue seneng di bagian tengahnya ini ada carbon fibernya, jadi bikin sepatu ini tuh kokoh. Dan yang cukup menarik, sepatu ini kalau misalnya dicopot insole-nya, itu kalian bisa twisting kayak gini guys. Dan ini adalah gimmick yang gue pakai di video 1 menit. Nah jujur sebenarnya gue nggak suka sih bikin video gimmick-gimmick kayak gini ya, tapi baik lagi di Indo tuh kenanya sama video-video yang dibikin kayak gitu. Jadi bukan berarti sepatunya letoy atau gimana, tapi ini purely karena implementasi teknologi yang ada di sepatu ini. Ini kalau ada insole-nya, ini sepatunya sama sekali nggak bisa ditwist guys, kokoh banget. Ini gue juga baru kaget nih, baru sekali ditwist aja langsung nge-crease kayak gini, menunjukkan kalau material yang ada di samping ini juga nggak kaku sama sekali dan gampang lah ngeflagnya secara keseluruhan. Dan buat feel-nya sendiri, pas gue nyobain sepatu LeBron 23, gue udah nyobain versi yang ini di lapangan kemarin, gue ngerasa ini tuh jadi cushioning system yang berasa upgrade banget lah. Terutama kalau kalian abis nyobain seri kayak LeBron 20, LeBron 21, ini tuh cushioningnya berasa lebih bouncy, lebih responsif, ada sisi softnya juga, dan enak aja secara keseluruhan. Dan pastinya ini merupakan cushioning system yang gue bakal kasih rating di atas rata-rata guys. Dan kalau gue bisa bandingin sama kayak Jordan 40 yang pakai cushioning Zoom X juga, tapi dengan sistem yang berbeda, ini tuh bisa dibilang jadi versi yang sedikit lebih minimalis. Jadi nggak setinggi ataupun nggak sebouncy Jordan 40 juga, tapi tetap menawarkan kenyamanan yang ekstra juga. Selanjutnya untuk bagian traction dari sepatu LeBron 23 ini, nih guys, 23 juga nih bagian bawahnya. Ini gimana gini ya lihatnya bener ya. Ini asli
cakep banget kata gue, secara desain sih gokil. Tapi kalau ngomongin secara performance, kemarin gue nyobain sih rasanya kayak B aja gitu, standar gitulah guys. Kemarin gue cobain di lapangan basket vinil indoor, dan gue pakai sepatu ini tuh barengan sama Sabrina 3. Sabrina 3 jujur berasa kayak lebih dominan secara traction, sedangkan sepatu ini berasa standar aja sih. Mungkin bagian ini butuh break-in time secara keseluruhan. Entar untuk yang pair ini gue bakal cobain lagi di lapangan. Dan yang gue suka dari sisi traction yang ada di sepatu LeBron 23 ini adalah groove-nya yang terbilang cukup lebar-lebar secara keseluruhan, tapi pakai wavy pattern yang solid gitu dari atas sampai bagian bawah sepatunya. By the way, ini juga udah pakai XDR, secara ketebalan juga menurut gue sih cukup oke. Jadi kalau mau digunakan di lapangan outdoor sebenarnya menurut gue sih cukup moderate, tapi agak sayang dari sisi setup sepatunya yang bagian tengahnya nih kayak ke expose gini lah guys. By the way, ini kalian bisa lihat ada jahitannya gitu di bagian bawah sini, samping-samping sini. Takutnya kalau kena batu atau kena bagian yang kasar, bagian ini sih yang nggak kuat. Dan buat kalian yang penasaran sama fit dari sepatu LeBron 23 ini, menurut gue sepatu ini tuh fitnya true to size. Tinggal kalian samain aja sama kayak sepatu LeBron 21, 22 yang pernah kalian pakai. Ini sih sama aja secara keseluruhan. Dan gue sebenarnya juga suka sama implementasi Nike Spear di bagian belakang sepatunya, yang ini kebantu buat ngurangin kelembapan juga sewaktu gue pakai sepatu ini. Gue juga cukup appreciate sama built-in drop-in-nya, meskipun ini tuh nggak dikasih lapisan lagi di bagian dalam, tapi pas dipakai ini tuh nggak ada yang ngeganjel, nggak ada yang bikin seret, jadi susah pakai sepatunya, dan feel-nya tuh enak aja gitu kalau dibanding dengan beberapa sepatu dengan modelan drop-in seperti ini juga. Dan memang untuk sepatu LeBron 23 ini beberapa area butuh break-in time, seperti ya TPU-nya di bagian samping, meskipun ini nggak yang kaku apa gimana, tapi gue rasa kalau udah ngelewatin proses break-in ini bakal makin nyaman lagi. Dan juga sepengalaman gue pakai sepatu ini di sisi area dalam sini, yang bagian kanan itu berasa agak ada bagian yang pinching sih. Itu rasanya juga udah jadi hal yang awam gitu di sepatu-sepatu LeBron biasanya, dan gue tinggal pakai beberapa kali itu bakal wear away dan cuma butuh break-in time aja guys. Gue juga ngerasa bagian talinya, entah yang versi The Chosen One ini, tali yang kiri itu berasa sering copot sih, tadi gue sempat nyobain. Mungkin karena talinya juga berasa tebel banget gitu pas dipakai. Dan sebenarnya ngelihat secara konstruksi ataupun setup yang ditawarkan dari sepatu LeBron 23 ini, buat gue yang dulunya datang dari orang yang seneng banget sama LeBron 20, LeBron 21, ini tuh berasa jadi versi yang lebih bulky, lebih kokoh lagi, kayak lebih ekstra lah secara fitur-fitur support yang ditawarkan. Dan jujur aja, mungkin buat gue sendiri ini bukan sepatu yang cocok gitu buat gue, karena gue sendiri mungkin nggak terlalu ngebutuhin support sebanyak ini, build sekuat ini secara keseluruhan gitu. Dimana pas kemarin gue pakai sepatunya tuh juga berasa movingnya tuh kayak nggak sinkron lah sama pergerakan kaki gue gitu loh guys. Gue nggak terlalu ngerti, entah dari sisi TPU di bagian samping, di bagian drop in-nya juga, ini berasa kayak agak too much saja sih kalau menurut gue personally guys. Cuma memang balik lagi guys, nggak cocok di gue itu bukan berarti juga nggak oke di kalian. Dimana gue ngerasa sepatu ini tuh bakal lebih proper ataupun lebih cocok buat kalian para pemain basket yang lebih mengutamakan dari sisi fitur-fitur support yang ekstra. Buat kalian para pemain basket yang bigger, stronger, faster, itu bisa banget pakai sepatu ini, dimana support-supportnya ekstra, terus cushioningnya juga lebih mantap lagi dibandingkan dengan beberapa seri LeBron sebelumnya, dan itu bakal ngebantu kalian juga guys. And that's about it, review untuk sepatu LeBron 23, dimana gue ngerasa ini tuh jadi versi yang beda kalau dibandingkan sama versi-versi sebelumnya, dan jadi versi yang lebih dioptimalkan lagi, terutama dari sisi storytelling, dari sisi fitur-fitur support yang ditawarkan, dan dari sisi build teknologinya juga. Sebenarnya kalau gue ngeliat sepatu ini secara aspek perbagian itu tuh banyak poin bagusnya gitu loh guys. Tapi entah kenapa rasanya pas gue pakai sepatu ini feel-nya jadi nggak sinkron satu sama lain. Jadi kayak nggak berasa optimal aja gitu di gue. Tapi terlepas dari itu, gue juga ngerasa ini jadi salah satu line up-nya LeBron yang paling niat dah dirilis sama Nike, terutama dengan segala packagingnya, segala storytellingnya gokil banget. Dan ini jadi salah satu lini juga yang menurut gue patut banget dikoleksi, terutama buat kalian para LeBron fans. Dan buat kalian tertarik sama sepatu ini, kalian bisa cek aja langsung di Foot Locker. Sepatu ini jual dengan harga 3.169.000 dan banyak banget colorway keren yang bakal hadir juga di Foot Locker guys. Jadi thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, and see you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright, peace. Kita koleksi semua warna kali ya, udah nanggung nih, udah 2.